Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Anggraini. Saya pengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD Negeri 24 Tanjung Batu, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir. Saya adalah mahasiswa dalam jabatan B2 tahun 2025 dari LPTK Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang dengan NIM 25104180740. Kali ini saya akan menyampaikan pembelajaran dengan topik menggunakan Quran Surat An-Nasr dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hebat, pintar. Semangat Kak ya? Nah, sekarang ini kita sebelum belajar kita berdoa dulu. Siapa hari ini tugas yang memimpin doa? Oke, Aska ke depan. Kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Siap belajar? Belajar? Kita hari ini membahas tentang apa? Pintar, hebat. Surah An-Nasr ada berapa ayat, Nak? 3. Diturunkan? Oke, berarti sudah pernah baca ya surah An-Nasr ya? Sebelum kita mulai belajar, kita apa dulu? Nyanyi dulu. Oke, duduk kembali ya. Kita absen dulu ya. Jadi sebelum Ibu jelaskan tentang surah An-Nasr, kita absen dulu. Oke? Jadi Ahmad Al-Asin, Adiba Saida, Agung Al-Farizi, Ahmad Fatir Al-Talam, Ahmad Zaidan. Masuk semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk tingkat sekolah dasar. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah
Pelajaran kedua untuk kelas 3 adalah senangnya belajar surat An-Nasr. Surat An-Nasr merupakan surat yang ke-110 di dalam Al-Quran. An-Nasr artinya pertolongan. Dinamakan surat An-Nasr diambil dari kata Nasr yang terdapat pada ayat pertama surat An-Nasr. Surat An-Nasr turun setelah surat Taubah. Surat An-Nasr terdiri atas 3 ayat. Surat An-Nasr diturunkan di kota Mekah, tetapi termasuk golongan surat Madaniyah karena turun setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Di dalam surat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa agama Islam yang disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW pasti akan membawa kemenangan dan menjadi agama yang banyak diikuti oleh manusia. Sekarang, mari kita bacakan surat An-Nasr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza Asbabun nuzul berarti sebab-sebab turunnya surat atau sejumlah ayat dalam Al-Quran. Surat An-Nasr diterima Nabi Muhammad SAW pada saat kaum muslimin memperoleh kemenangan dalam penaklukan kota Mekah dengan cara mengepung dari berbagai arah. Surat tersebut diturunkan sebagai kabar gembira atas masuknya orang-orang Quraisy ke dalam agama Allah SWT saat peristiwa penaklukan kota Mekah. Jadi, asbabun nuzul dari surat An-Nasr adalah kemenangan kaum muslimin dalam penaklukan kota Mekah. Pesan pokok surat An-Nasr. Pesan pokok surat An-Nasr adalah sebagai berikut. 1. Pertolongan Allah SWT akan datang dan Islam akan mendapat kejayaan. 2. Perintah Allah SWT kepada para beriman agar bertasbih, memujinya, dan minta ampun kepadanya dikala terjadi peristiwa yang mengembirakan. 3. Kemenangan dan kesuksesan adalah anugerah dari Allah SWT. 4. Allah itu Maha Penolong. Untuk itu, kita harus peduli sebagai pengamalan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Penolong. Anak-anak sekalian, pesan pokok dalam surat An-Nasr yang berupa tolong-menolong sebagai sikap peduli kita kepada sesama telah dibiasakan oleh masyarakat Indonesia sejak dahulu kala. Hal itu dibuktikan dengan ada gotong royong saat membangun rumah, pernikahan, khitanan, dan upacara-upacara keagamaan lainnya. Mereka dengan sukarela saling membantu. Marilah kita lestarikan adat yang baik tersebut. Anak-anak, demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga anak-anak sekalian bisa memahami makna dari Quran surat. Disimpulkan, penjelasan video yang kita tonton tadi, surah An-Nasr turun di kota Mekah. Intinya dari artinya Allah suka apa tadi? Orang yang tolong menolong. Ada yang tahu contoh yang tolong menolong itu seperti apa? Misalnya
lagi kesusahan, ya, lagi kesulitan, kita sebagai teman harus apa? Menolong atau membantunya, ya, karena Allah menyukai orang-orang yang baik, ya. Nah, atau lagi misalnya si Azra, dia terjatuh, ya, terjatuh di jalan. Nah, kalau dia terjatuh di jalan, berarti apa, Azra? Kita sebagai kawan. Nah, kita sebagai kawan yang lain, Iranda coba menolong, ya. Oke? Jadi itu penjelasannya. Ada yang belum ngerti? Ngerti semua, ya? Sekarang Ibu berikan tugas untuk kalian, ya. 3 kelompok, kelompok A, B, dan C. Oke? Oke, kelompok A, B, dan C, ya. Ibu bagi, kalian jawab berdasarkan kelompok masing-masing. Ini kelompok C, ini kelompok B. Nama anggotanya ditulis, ya, Nak? Nah, nama anggotanya ditulis, ya. Ibu berikan waktu 5 menit kalian menjawab soal itu, ya. Ibu berikan waktu 5 menit kalian menjawab soal itu. Mulai dari sekarang soal itu dijelaskan lagi, ya. Jadi membaca surat Quran surah An-Nasr dengan benar. Apakah tadi? Nah, setelah itu kita hafal, nanti ada yang maju ke depan. Nah, setelah itu menjelaskan kesan dari Quran surah An-Nasr. Apa tadi? Tadi kan sudah dijelaskan tentang Quran surah An-Nasr itu apa tadi, tentang apa? Ya, tadi tentang apa tadi? Nah, berikan contoh. Tadi kita berikan contoh, kan? Apa itu menyukai apa? Ya, Allah menyukai apa dari surah tersebut? Nah, sudah, ya, waktunya habis. Waktunya habis. Sekarang sebelum kita ngobrol, sebelum kita bahas, ya, kita tentu fokus dulu. Siap, ya, berdiri. Berdiri semua. Siap. Baik, Senin, Selasa. Kumpul dulu, Ibu ambil dulu tugasnya masing-masing, hasil yang kalian kerjakan. Nah, sini, Nak. Nah, sekarang kita bacakan sama-sama surah An-Nasr-nya, Nak. Hafal, ya? Bunyi semua. Ibu coba evaluasi dulu. Siapa kelompok mana yang hafal surah An-Nasr? Tunjuk tangan. Coba Najwa ke depan. Lepas enggak?
Yang lain didengar ya, yang lain didengar. Saya ke depan saya. Dari kamu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم. Oke, pintar hebat. Kelompok yang mau baju depan, coba yang laki-laki Aska. Yang laki-laki Aska. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba sadaqallahul azim. Oke, pintar ya. Sudah hafal semua. Jadi kesimpulan dari surah An-Nasr tadi, Allah apa tadi? Suka orang yang tolong menolong. Siapa yang bisa memberikan contoh? Coba depan. Tolong menolong itu seperti apa? Misalnya ini kan, ke depan ya. Tolong menolong apa suaranya? Tolong menolong adalah misalnya itu ada Najwa Ya. terjatuh terus tolong itu namanya tolong menolong. Oke, hebat kita ya. Katanya tadi, misalnya si Najwa terjatuh, kita sebagai teman harus menolong. Itu bagian dari tolong menolong ya. Ada yang belum ngerti? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Jelas semua? Jelas. Oke, kalau gitu pelajaran berikutnya tentang surah apa namanya? Tentang apa hari ini surah An-Nas. Tentang surah Al-Fatihah. Kita pelajari di rumah ya, di bukunya ya, untuk surah berikutnya ya. Ngerti? Ngerti? Oke, kalau sudah ngerti pelajaran hari ini Ibu tutup ya. Sampai kita sudah selesai, kita bukunya siap disimpan di Tas. Kita doa. Siapa yang mimpin hari ini? Coba Najwa Pulo. Tadi siapa tadi? Ya, sekarang yang mana? Najwa, pimpinlah doanya Najwa. Saya Kita berdoa yang mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.